Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dan saat ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas saya terkait dengan tugas tanggapan reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 2 Mei kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yang mana Hari Pendidikan Nasional ini ambil dari hari lahirnya salah satu pahlawan pendidikan kita, pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nama beliau adalah Raden Mas Suardi Suryaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Keraton Pakualam, Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan kisah perjuangan Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah kuliah di Stovia atau di Sekolah Dokter Pribumi. Dan beliau juga pernah menjadi wartawan di koran Putusan Hindia dan juga di Kaum Muda. Beliau juga pernah menulis sebuah buku yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Dari hasil tulisannya ini, beliau diasingkan ke Pulau Bangka oleh Belanda saat itu. Kemudian teman-teman beliau, yaitu Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, membantu berkolaborasi, membantu beliau, tetapi tiga-tiganya dianggap menentang Belanda dan langsung diasingkan ke Belanda. Pada tahun 1919, mereka kembali ke tanah air dan terus aktif mengkritik Belanda dengan tulisan-tulisannya. Dan mereka juga sering keluar masuk penjara. Pada tahun 1922 di bulan Juli tanggal 3, mereka mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa. Nah, sejak saat itu Suwardi memakai nama Ki Hajar Dewantara yang semboyannya pada saat itu adalah Ingal Sosing Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayan. Yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Pada saat Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat beliau menjadi Menteri Pendidikan yang pertama. Dan semboyan Tutwuri Handayani, semboyan itu digunakan sampai dengan saat ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan terkait dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di sini Ki Hajar Dewantara sudah menggambarkan secara detail dan utuh tentang pendidikan. Beliau, menurut filosofi beliau, mengartikan bahwa pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ini menyadarkan saya sebagai pendidik bahwa menciptakan manusia yang beradab ini
hanya bisa dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih atau menjadi ruang tumbuh kembang nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan juga diwariskan. Yang filosofi yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baiklah, pada slide kali ini saya akan mencoba untuk merefleksikan terkait perubahan pemikiran saya sebagai guru tentang pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah murid bukanlah sebagai kertas kosong, melainkan murid adalah sebagai kertas buram yang sudah memiliki coretan-coretan dasar. Dari sini saya memahami betul bahwa semua peserta didik saya memiliki kodratnya masing-masing. Jadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru adalah bagaimana saya membuat perencanaan pembelajaran, contohnya harus betul-betul sesuai dengan kodratnya peserta didik saya. Artinya saya harus membuat perencanaan berdasarkan kodrat peserta didik saya. Saya harus memahami kemampuan mereka di awal. Saya harus memahami kondisi mereka di awal, sehingga saya mampu membuat perencanaan sesuai dengan kondisi anak-anak saya. Yang kedua, salah satu contohnya adalah saya mengambil salah satu masalah yang sering terjadi di saya terkait dengan keterlambatan siswa datang ke sekolah. Dari hal ini, saya selaku guru harus betul memahami setiap problematika yang dimiliki oleh anak saya. Saya yakin mereka datang terlambat itu karena memang mereka sudah memiliki masalah mereka masing-masing. Jadi saya sebagai guru harus datang, harus bisa memahami segala problematika yang anak-anak saya miliki, sehingga dengan datangnya mereka ke sekolah, dengan mereka hadirnya ke kelas saya, mereka merasa nyaman karena saya harus menganggap diri saya sebagai orang kedua bagi mereka, tempat di mana mereka bisa mencurahkan segala permasalahan yang dia miliki, sehingga anak didik saya bisa merasa nyaman belajar di kelas saya. Yang ketiga, tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Di sini saya selaku guru harus betul-betul memahami keadaan siswa saya, bahwa anak-anak didik saya itu unik, anak-anak saya itu berbeda satu sama lain. Jadi di dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya harus memahami kondisi anak-anak saya, karena saya yakin satu sama lain memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Yang keempat, bahwa guru saya bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Saya harus mendorong anak-anak saya untuk membuka jendela dunia. Apalagi seperti zaman sekarang, teknologi yang sudah tidak bisa terbendung, mereka bisa memanfaatkan dari jendela-jendela tersebut.
Saya harus mendorong mendesain mereka untuk mau belajar, membuka diri kepada dunia yang memang sudah luar biasa ini. Yang terakhir, setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Artinya satu sama lain tidak sama terkait dengan kebutuhannya. Salah satu contoh misalnya, ada anak yang memiliki keterbatasan peralatan, ada anak-anak yang memiliki cukup peralatan atau sumber belajar. Artinya di sini saya memberikan motivasi kepada anak-anak saya untuk selalu mau belajar meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki atau dengan kelebihan yang mereka miliki. Artinya tugas saya di sini mendorong anak-anak untuk terus mau belajar dengan kondisi yang mereka miliki masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.